Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Bukan cuma Anda yang bergabung di acara ini, tapi keluarga Anda di rumah, rekan kantor, semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita bisa tetap aman selama masa pandemi ini, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan memanfaatkan momen-momen belajar yang lagi banyak banget bisa kita dapatkan sepanjang pandemi ini. Hari ini saya punya waktu 1 menit untuk sharing session tentang temanya Nurturing Creative Behavior. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Tiwi, profesi sehari-hari saya adalah sebagai seorang psikolog. Dan saya juga co-kreator Chia, sekaligus juga menjadi agile coach yang mendampingi beberapa perusahaan untuk bisa membuat sebuah inovasi di dalam perusahaannya. Nah, yang berbeda dan khas saya lakukan, sudut pandang kacamata saya sebagai psikolog ini ternyata tetap terbawa kemana-mana, sehingga dalam mendampingi melakukan inovasi, saya pun sangat fokus pada orang yang melakukan inovasi tersebut, dan ini yang akan berusaha saya bagi dengan teman-teman semua yang ada di sini. Ada 6 hal yang akan kita bahas selama 1 jam, jadi cukup padat memang agendanya, tapi semoga poin-poin pentingnya akan berhasil teman-teman dapatkan selama 1 jam ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kenapa sih kreativitas? Ini kan judulnya Chia's Innovation Week. Judulnya aja innovation. Kok yang diangkat sekarang creativity? Emang creativity itu apa sih? Dan apa sih hubungannya antara kreativitas dan innovation? Itu akan kita bahas di agenda kedua. Di agenda ketiga, teman-teman, kita akan bahas tentang mitos dan fakta terkait kreativitas. Kita mau coba gali bersama, ulik bersama, hal-hal yang selama ini kita yakini dan kita pegang erat-erat tentang konsep kreativitas, apakah itu sebuah fakta atau kita terjebak dalam suatu mitos yang akhirnya membatasi kita untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Itu akan kita bahas di agenda ketiga. Nah, di agenda keempat, kita akan membahas tentang 4 jenis kreativitas. Kreativitas itu apa aja sih? Dan mana yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita? Setelah itu, baru kita masuk ke agenda yang kelima tentang prinsip apa yang perlu kita pegang ketika kita mau melatih diri kita, melatih tim kita untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Dan yang terakhir tentunya, ini take home message yang bisa Anda bawa pulang dan Anda latihkan dalam keseharian Anda, bagaimana caranya kita terus menumbuhkan perilaku-perilaku kreatif dalam kesehariannya kita. 6 agenda, semuanya akan seru, dan semoga 6 agenda ini juga akan membantu Anda untuk bisa menumbuhkan perilaku-perilaku kreatif di dalam diri Anda sendiri. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke kenapa sih kreativitas. Kita tahu kalau kreativitas, innovation, itu tuh sekarang lagi banyak banget dibahas di banyak orang dan banyak perusahaan di luar sana. Orang-orang, perusahaan-perusahaan saat ini sedang berlomba untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kreativitasnya. Saya dan tim dengan Mas Indra nih sempat juga diskusi di Teams tentang kenapa sih kreativitas ini jadi hal yang penting. Mungkin kita di sini, Anda ada yang sebagai profesional, ada juga mungkin di antara Anda yang sebagai seorang karyawan, ada juga mungkin di antara Anda yang sebagai seorang leader. Dan kita sama-sama punya kacamata masing-masing tentang apa sih pentingnya kreativitas. Namun satu hal yang mau saya angkat di sini dan cukup menggelitik untuk kita semua adalah ternyata saat ini untuk kita menjadi sangat kompeten dalam bidang keilmuan kita saja, itu tuh nggak cukup untuk membuat kita bisa berkontribusi maksimal di dunia kali ini. Kerasa nggak, teman-teman? Bahwa saat ini, orang-orang yang kreatif itu bahkan bisa melebihi kita-kita yang punya kompetensi kuat di area tertentu. Buktinya,
kemarin kami sempat membahas tentang link YouTube apa sih yang paling banyak ditonton oleh orang-orang. Dan yang seru nih teman-teman, tentang YouTube nih ya, YouTube channel tentang bagaimana cara membuat sistem bisnis yang baik. Itu tuh viewernya 20 orang. Kemudian tentang dasar-dasar marketing bisnis online, itu viewernya 60 orang. Sementara ada link YouTube lain, konten lain yang viewernya sampai 7.375 orang. Dan judul materi yang dia sampaikan adalah panggil beb atau ayang ya. Kebayang nggak teman-teman? Ketika kita punya konten yang sangat kuat, ketika kita punya kompetensi yang sangat tinggi, kita yakin kita bisa berkontribusi untuk perusahaan kita yakin kita bisa berkontribusi dalam bidang keprofesiannya kita, tapi kalau kita tidak kreatif, entah dalam mendalami cara ataupun menyampaikan apa yang kita miliki, kita tuh bakalan kalah sama orang-orang yang pemahaman kontennya bisa jadi nggak dalam, tapi mereka bisa mengemasnya dengan sangat kreatif, sehingga orang-orang lebih tergerak untuk mengikuti orang-orang tersebut. Jadi, mari kita tingkatkan kreativitas kita masing-masing, biar kita bisa berkontribusi lebih besar sesuai dengan kompetensinya kita masing-masing. Dan ini sesuatu yang kita sama-sama tahu, bahwa di abad 21 ini, ketika kita sedang ada di industri 4.0 dan mau bergerak nih ke industri 5.0, ada 4 kompetensi dasar yang perlu ada di dalam diri kita. Nggak peduli kita lulusan dari universitas ternama yang mana, nggak peduli lagi kita sudah bergelar profesor, doktor, atau bukan, tapi kalau kita nggak punya 4 kompetensi ini, maka kita akan terlibas oleh orang-orang yang jenjang akademiknya biasa aja, karirnya juga biasa aja, tapi mereka memiliki 4 kompetensi ini. Kompetensi tersebut adalah yang pertama terkait dengan critical thinking. Gimana caranya sih kita bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua, ini yang akan kita bahas sangat dalam tentang kreativitas. Bagaimana kita bisa berpikir outside the box, menghubungkan segala hal yang sudah kita tahu dan apa yang terjadi di luar sana, sampai kita menghasilkan sesuatu. Yang ketiga adalah collaboration, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang dari jenis industri yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Dan yang keempat adalah communication, terkait bagaimana kita menyampaikan atau menjual atau meyakinkan orang lain tentang ide-ide yang kita miliki. Nah, kreativitas ini jadi satu di antara 4 kompetensi yang perlu kita miliki untuk kita bisa terus bertahan dan berkontribusi di dunia saat ini, teman-teman. Bukan cuma itu, kreativitas ini juga akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih mudah. Siapa yang pernah merasakan betul ternyata kreatif ini membuat saya jadi lebih mudah hidupnya? Karena sesuatu yang tadinya kita hanya sekedar mengulang pola-pola yang biasa kita lakukan, dan ternyata itu membutuhkan waktu yang lama, sekarang ketika kita menemukan cara yang baru, itu ternyata lebih efektif. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ternyata jadi lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, dari beberapa jurnal yang saya baca, ternyata kreativitas ini juga membuat atau jadi salah satu faktor yang membuat orang lain itu merasa lebih puas dalam menjalankan hidupnya. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang lebih tergerak untuk belajar sesuatu lebih dalam dan lebih luas lagi. Dan tentunya kreativitas ini juga yang mendorong terjadinya inovasi dan peningkatan secara ekonomi. Jadi bayangkan betapa menggiurkannya, teman-teman, andaikan kita bisa jadi orang yang memiliki kreativitas
dalam kesehariannya kita. Bukan cuma hidup kita akan jadi lebih mudah, tapi kita juga akan lebih puas dalam menjalankan hidup, pengetahuan kita akan lebih banyak lagi, dan secara ekonomi ini pun akan ada keuntungan yang berhasil kita peroleh. Nah, saat ini kita sudah akan mulai masuk ke agenda yang kedua, yaitu tentang innovation dan creativity. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau teman-teman tanyakan, jangan sungkan-sungkan, silahkan langsung tuliskan saja di kolom chat. Saya sambil memantau respon teman-teman di kolom chat sepanjang proses ini. Nah, innovation dan creativity. Teman-teman, kreativitas ini adalah sebuah proses yang aktif dan ada di dalam sebuah inovasi. Tidak mungkin ada inovasi tanpa ada kreativitas di dalamnya. Dan creativity ini adalah sebuah habit yang perlu kita pelajari. Bukan sesuatu yang tiba-tiba akan kita miliki, tapi memang sesuatu yang perlu kita latihkan dalam kesehariannya kita. Bukan hanya sekedar latihan, tapi kita juga perlu memperdalam ternyata pemahaman kita tentang konteks di mana creativity ini mau kita aplikasikan. Misalnya, kalau kreativitas ini mau kita aplikasikan di bidang marketing, karena itu pekerjaan kita. Berarti kita pun perlu memiliki skill dan pengetahuan yang mendalam dulu tentang dunia marketing, baru kita bisa connecting the dots dan akhirnya memunculkan sesuatu yang kreatif, yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada saat ini. Ada yang bilang, kreativitas adalah jantungnya inovasi. Bahkan, di beberapa tempat, kreativitas dan inovasi ini jadi dua kata yang saling menggantikan satu sama lain. Kreativitas dinilai sama seperti inovasi, dan inovasi dianggap sama dengan kreativitas. Anda boleh ambil dua pendekatan ini, mana yang paling cocok untuk Anda, apakah kreativitas sama dengan inovasi, atau Anda meyakini kreativitas adalah jantungnya inovasi yang mendrive akhirnya terjadinya sebuah inovasi. Nah, saya lihat di sini ada yang terkendala di suara, tapi Pak Arief merespon bahwa suara dan videonya lancar. Jadi aman ya, saya teruskan lagi. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke agenda yang ketiga, yaitu tentang mitos dan fakta tentang kreativitas. Mari kita lihat apa sih mitos dan fakta terkait dengan kreativitas yang mungkin sudah menjebak kita selama ini. Kita akan mulai dengan yang pertama. Silakan teman-teman boleh respon di kolom chat. Menurut teman-teman, yang nomor 1 ini termasuk fakta atau termasuk mitos? Yang pertama, kreativitas adalah sebuah bakat. Kalau teman-teman yakin ini fakta, boleh tuliskan di kolom chat nomor 1 fakta. Kalau menurut teman-teman nomor 1 ini adalah mitos, boleh silahkan tuliskan juga di kolom chat 1 mitos. Ya, saya sambil tunggu. Ada beberapa nih yang sudah jawab mitos. Saya belum lihat ada yang merespon bahwa ini adalah fakta ya. Nanti kita akan coba ulik satu-satu. Sekarang yang nomor 2. Hanya profesi tertentu yang membutuhkan kreativitas. Betulkah ini fakta atau ini mitos? Bahwa ada profesi-profesi yang memang membutuhkan kreativitas, sementara profesi-profesi lain nggak butuh kreativitas, bahkan dilarang ada kreativitas di dalam profesi tertentu. Boleh silahkan dituliskan juga di kolom chat teman-teman, 2 fakta atau mitos sesuai dengan keyakinan Anda. Saya lihat di sini sudah mulai ada yang merespon. Oke. Dan responnya masih sama nih semuanya ya. Meyakini bahwa nomor 2 ini adalah
mitos. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Kita semua pada dasarnya terlahir dengan insting untuk menjadi orang yang kreatif. Yakinkah Anda bahwa ini adalah fakta, atau menurut Anda ini adalah mitos? Nggak semua orang lahir itu bawa insting kreatif. Ada orang yang memang dari lahir tuh punya insting kreatif, ada orang yang dari lahirnya memang dia tuh nggak punya insting, nggak punya bakat buat jadi kreatif. Oke, saya sudah lihat di sini beberapa respon juga, dan respon-responnya adalah meyakini bahwa nomor 3 ini adalah fakta. Sekarang kita coba lihat yang 4. Kreativitas adalah tentang fun. Nah, kita lihat. Apakah kreativitas adalah fun? Ini sebuah fakta atau sebuah mitos? Oke, Mas Sugi sudah menjawab fakta. Nah, nomor 4 ini kayaknya mulai agak berbeda nih ya. Karena saya lihat tadi di nomor 1, 2, dan 3 jawabannya cenderung sama. Untuk yang nomor 4 ini, mulai terdapat perbedaan. Ada yang menilai bahwa ini mitos, ada yang menilai ini adalah fakta. Mari kita bedah satu persatu. Kreativitas adalah talent. Ini betul teman-teman, adalah sebuah mitos. Karena kalau kreativitas adalah sebuah bakat, maka tidak mungkin setiap orang bisa menjadi orang yang kreatif. Hanya orang-orang dengan bakat kreatif saja yang akan bisa menjadi kreatif. Kita tahu bahwa Einstein, Beethoven, B.J. Habibie, mereka adalah orang-orang yang punya bakat untuk menjadi kreatif. Kalau kita percaya bahwa bakat ini ada, kreativitas ini adalah bakat, maka kita akan langsung merasa kayaknya saya nggak mungkin deh buat jadi orang yang kreatif. Masa sih saya bisa jadi kayak B.J. Habibie yang tiba-tiba nemuin sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, sementara hidup saya saat ini cuma gini-gini aja. Kalau kita terjebak, itu adalah fakta, maka kita akan langsung mengurung diri kita di dalam sebuah kotak, meyakini bahwa enggak, saya bukan orang kreatif. Maka karena saya bukan orang kreatif, karena saya tidak punya bakat jadi kreatif, percuma saya melatihkan ke dalam diri saya kreativitas kayak apapun karena pasti mentok. Ini adalah batasan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Karena faktanya, beberapa kreativitas, betul ini adalah bakat, seperti yang dimiliki oleh Beethoven, Einstein, dan B.J. Habibie, tapi beberapa kreativitas itu bisa kok dilatihkan. Siapapun kita, apapun kondisi kita saat ini, kita bisa melatih diri kita untuk menjadi yang kreatif. Nah, yang kedua, kreativitas ini sebenarnya dibutuhkan teman-teman di seluruh profesi. Jadi yang menjawab tadi, betul semuanya. Karena kreativitas ini bukan hanya milik profesi tertentu. Dulu, di abad 20-an, awal-awal orang memang berpikir bahwa kreativitas ini hanya urusannya seniman. Kreativitas ini hanya yang berkaitan dengan seni. Sementara sesuatu yang sifatnya ilmu pasti, misalnya seperti kedokteran, itu tuh sama sekali tidak memperbolehkan kreativitas. Karena bahaya banget kalau dokter berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Padahal, bahkan ketika Anda adalah seorang dokter yang sudah sangat jelas apa yang perlu dilakukan, kreativitas itu tetap bermain di sana. Gimana caranya, ini yang sudah dilakukan Dr. Eko nih, gimana caranya menciptakan layanan yang lebih cepat lagi bagi pasien, bagaimana memberikan layanan yang membuat pasien merasa lebih dipahami dan akhirnya lebih mudah sehat, gimana sih caranya menenangkan pasien, biar pasiennya dalam kondisi psikologis yang nyaman, sehingga tanpa medisin pun imun tubuhnya akan menjadi lebih baik. Itu semua adalah perannya kreativitas. Jadi, apapun profesi kita, siapapun kita saat ini, kita akan punya keuntungan ketika kita memiliki kreativitas dalam
diri kita. Yang ketiga, kita semua terlahir dengan memiliki insting kreatif. Ini rata-rata juga menjawab ini adalah fakta ya. Kita bisa lihat anak kita nih yang masih punya anak kecil atau yang punya ponakan yang masih kecil-kecil mulai dari bayi, lihat deh gimana mereka bisa memanfaatkan apapun yang tadinya nggak kepikiran itu tuh bisa dimanfaatkan untuk hal itu, tapi sama mereka tuh bisa. Mereka bisa memanfaatkan kardus, bekas TV, jadi mobil-mobilan. Bahkan kalau anak saya dulu tuh, mereka bisa bahkan french fries, yang menurut kita french fries tuh nyambungnya ya cuman sama saus. Ini kalau mereka tuh french fries, bisa mereka masukin ke Coca-Cola. Dan mereka bersedia untuk mencoba itu tanpa ngerasa, apa sih, aneh banget ya. Itu kan di luar kaidah umum. Mereka nggak mikir gitu. Mereka punya insting untuk terus mengeksplorasi dan mencoba hal-hal baru, sehingga akhirnya muncul kreativitas-kreativitas yang bahkan tidak pernah kita duga sebagai orang dewasa. Jadi, setiap kita, sejak kecil, kita punya insting untuk kreatif. Yang keempat, ini yang tadi ada perdebatan ya, ada yang bilang kalau, iya kreativitas ini tuh urusan fun. Gimana caranya kita bisa memunculkan ide-ide gila? Ini tuh hanya teman-teman. Kreativitas ini adalah tentang kerja keras. Kenapa? Karena untuk menjadi kreatif, kita bukan hanya sekedar memunculkan sebanyak mungkin ide gila yang menyenangkan, tapi kita perlu pastikan ide gila itu bisa dieksekusi. Kita perlu pastikan ide gila itu berhasil menyelesaikan masalah, dan kita perlu memantau setiap aplikasi atau setiap eksekusi dari ide-ide tersebut. Ini yang biasanya tidak semua orang siap untuk menjalani kerja kerasnya. Inginnya kreativitas itu sesuatu yang fun aja, tapi enggak. Ini adalah kerja keras. Jadi, kalau Anda yang ada di sini ingin menjadi orang yang kreatif, Anda akan harus menyiapkan diri dulu bahwa, oke, saya akan menjalani ini dengan fun, tapi saya juga bersedia untuk bekerja keras, membuat kreativitas menjadi habit dalam diri saya, dan saya akan pastikan dengan segala kerja keras dan tekad saya, perilaku-perilaku kreatif itu akan saya munculkan dalam keseharian saya. Siap nggak teman-teman untuk bekerja keras? Semoga siap ya. Nanti di mentoring session, saya akan bahas lebih dalam tentang teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Di sharing session ini, kita akan bahas sesuatu yang lebih konseptual dan lebih besar dulu. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke agenda yang keempat. Wah, saya kecepetan ini kayaknya ya. Udah agenda yang keempat lagi nih. Agenda keempat, kita akan membahas tentang kategori-kategori dari kreativitas. Kreativitas itu berbeda-beda. Nah, seperti apa sih? Ini 4 jenis kreativitas. Kreativitas yang pertama, itu sering dikatakan sebagai Big C. Big C ini adalah kreativitas yang melekat pada seseorang yang jumlahnya hanya sedikit, dan orang-orang ini berhasil membuat invention dalam pekerjaannya, dan invention-nya ini merubah profesinya secara menyeluruh dan jangka panjang. Siapa orang-orang itu? Salah satunya yang dari tadi sudah saya sebutkan, Einstein, Beethoven, B.J. Habibie, Elon Musk, Steve Jobs, itu bisa kita masukkan menjadi Big C terkait kreativitas yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang memang dianugerahi bakat untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, kategori yang kedua adalah Pro C.
Prosi adalah orang yang menyengaja melatih kreativitas dan instingnya dalam menyelesaikan masalah. Masalah di mana? Masalah khusus spesifik di dalam profesi atau pekerjaannya. Dan biasanya butuh waktu panjang untuk kita memiliki kreativitas prosi ini. Penelitian mengatakan minimal 10 tahun kita mendalami profesi tertentu, minimal 10 tahun kita mendalami pekerjaan tertentu, baru kita akan bisa memunculkan si prosi ini. Scientist, graphic designer, orang-orang marketing, atau siapapun profesi Anda akan bisa temukan orang-orang yang dia tuh memang udah praktek lama banget nih. Misalnya kalau saya, udah lebih dari 10 tahun nih dia praktek jadi psikolog. Dan ternyata dengan 10 tahun pengalaman prakteknya, instingnya, sense-nya, intuisinya itu jadi semakin tajam, sehingga ketika dia mau menangani klien, ketika dia mau menangani pasien, kok kepikiran ya cara-cara yang kayaknya di textbook tuh nggak ada deh cara itu. Kok kepikiran ya nanganin klien kok pakai cara itu, tapi ternyata berhasil loh. Nah, 10 tahun pengalaman inilah yang membuat mereka jadi punya kacamata kreatif dan bisa mewujudkannya dalam pekerjaan mereka. Saya yakin di antara Anda yang ada di sini pun pasti banyak banget nih yang sudah mendalami suatu profesi lebih dari 10 tahun dan Anda bisa menilai diri sendiri, iya ya, saya yang sekarang ini kayaknya beda deh sama saya yang dulu ketika mulai ada di profesi ini. Iya ya, kreativitas saya tuh kayaknya mulai meningkat deh, spesifik di area pekerjaan kita masing-masing. Nah, kategori yang ketiga adalah little C. Little C adalah orang-orang yang memang mereka senantiasa berpikir fleksibel dan menggunakannya dalam keseharian mereka. Jadi kalau prosi itu tadi spesifik di area pekerjaan, kalau little C ini dalam daily life, dalam kesehariannya, mereka udah otomatis untuk berpikir secara kreatif. Seperti apa berpikir kreatif itu nanti akan kita bahas setelah ini ya teman-teman. Kuncinya untuk kita bisa menjadi little C apa? Kuncinya adalah berlatih setiap hari. Kerja keras itu ya ada di sini dan di prosi yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk kita bisa menguasainya. Sementara yang keempat, mini C ini adalah orang-orang yang memang terbiasa untuk connecting the dots, apapun yang dia pahami, apapun yang dia pelajari, dia berusaha untuk menggabungkannya dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang sudah dia miliki. Biasanya, mini C ini sengaja dilatihkan pada anak-anak, baik di sekolah maupun di rumah. Makanya kita suka lihat anak-anak juga banyak dilatihkan terkait dengan kreativitas. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang memaksa mereka untuk mendalami masalah dan mengeksplorasi banyak ide. Itu sesungguhnya adalah cara untuk menumbuhkan minisi kreativitas dalam diri anak-anak kita. Nah, teman-teman, sangat mungkin kita akan sulit untuk memasukkan diri kita, saya tuh masuknya yang mana ya? Yang little C atau pro C? Karena bisa jadi di konteks yang berbeda, kita ada di kategori yang berbeda. Misalnya, terkait dengan dunia psikologian, saya sudah praktek lebih dari 10 tahun, jadi saya sudah mulai bisa nih punya kreativitas pro C dalam menjalankan profesi saya sebagai seorang psikolog. Tapi ketika saya diminta untuk berpikir tentang marketing, ketika saya diminta untuk menggambar, kayaknya saya harus menyengaja melatihkan little C di dalam diri saya untuk saya bisa punya kreativitas di area tersebut. Nah, kurang lebih teman-teman pun sama seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Kita sekarang akan masuk ke prinsip dari kreativitas. Setiap orang
bisa menjadi kreatif, dan ini hanya bisa dilakukan ketika orang tersebut bersedia untuk bekerja keras. Jadi, everyone can be creative, itu tuh ada tanda silang di atasnya, tanda bintang, terus ada kecil di bawahnya keterangannya, hanya kalau mau kerja keras melatih itu setiap hari. Kalau kita bersedia untuk bekerja keras, melatih kreativitas ini dalam keseharian kita, maka siapapun Anda, kita bisa untuk menjadi seseorang yang kreatif. Ini perlu jadi keyakinan yang kita pegang, biar apa? Biar kita tidak membatasi diri kita, saya mah kaku orangnya, saya tuh selama ini selalu nyari aman, jadi kayaknya nggak mungkin deh jadi kreatif. Selama ini kerjaan saya puluhan tahun itu ngerjain sesuatu yang udah pasti tentang akunting misalnya. Itu tuh udah jelas banget semuanya, udah ada batasannya mana yang boleh dan nggak boleh. Kayaknya saya nggak mungkin deh jadi kreatif. Kalau kita membatasi itu dan tidak meyakini bahwa setiap orang bisa jadi kreatif, maka akan sulit untuk nanti kita melatih teknik-teknik yang akan saya sampaikan untuk membuat diri kita menjadi orang yang kreatif. Jadi, yakini dulu ini bahwa kita bisa jadi kreatif selama kita bersedia untuk bekerja keras. Nah, ini cukup panjang nih, terkait dengan balancing. Kreativitas ini tuh butuh balance. Balance antara apa? Balance antara kita ngegas sama ngerem. Kalau kita ngegas aja, kita bisa jadi terus sibuk dengan apa yang ada di kepala kita berhasil memunculkan ide-ide baru, tapi kita tuh kalau nggak ngerem, kita tuh nggak sempet untuk mengobservasi apa yang kita munculkan ini tuh sebenarnya tepat sasaran nggak ya? Sebenarnya ide-ide saya ini bisa dieksekusi apa enggak ya? Kalau tidak seimbang, sangat mungkin ide-ide kita menjadi ide-ide yang hanya sekedar gila, hanya sekedar aneh, tapi nggak bisa dieksekusi oleh siapapun. Jadi, untuk jadi kreatif, kita perlu menyeimbangkan kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Yang kedua, kreativitas ini juga adalah keseimbangan antara kita bersenang-senang di satu sisi, menikmati excitement setiap kali menemukan masalah dan ide-ide baru, sekaligus kita juga bekerja keras untuk memastikan setiap tahapan berpikir dan eksekusi itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang membuat kreativitas itu bisa dimanfaatkan. Kreativitas itu membutuhkan convergent thinking dan divergent thinking. Kita tuh perlu sering pindah-pindah teman-teman antara kadang berpikir meluas, kadang berpikirnya menyempit, kadang berpikir meluas lagi, kadang berpikir menyempit lagi. Kita perlu sering-sering ganti kacamata, kadang-kadang kita pakai helikopter view dalam melihat sesuatu, kadang-kadang kita turun lihat sesuatu yang lebih detail, yang lebih mikroskopis, nanti kita naik lagi dari kacamata helikopter view lagi, dan sebagainya. Kita perlu terus untuk pindah-pindah ketika melihat suatu masalah. Dan yang keempat, kreativitas juga membutuhkan keseimbangan antara kita berpikir imajinatif sekaligus kita berpikir realistis. Imajinatif membebaskan pikiran kita untuk menemukan apapun yang bahkan saat ini belum kepikiran, tapi setelah itu kita juga perlu cek realitasnya itu memungkinkan atau tidak. Dan bukan hanya sekedar original, bukan hanya sekedar berbeda, tapi juga perlu balance antara, oke, ini original, belum ada yang pernah menemukan ini, tapi bisa ngasih value nggak buat hidup kita ataupun hidup orang lain. Ketika kita bisa menyeimbangkan semua ini, maka kita akan berhasil mendapatkan manfaat dari kreativitas yang tadi sudah saya sebutkan di awal, membuat hidup kita jadi lebih mudah, membuat kita jadi lebih puas dalam menjalani hidup, membuat kita pun lebih bersemangat untuk belajar hal-hal yang baru. Itu baru akan kita dapatkan ketika kita berhasil membalance semua ini dalam melatih diri menjadi orang yang kreatif. Nah, ini gambaran visualnya tentang balancing tadi.
Di awal-awal, ketika kita mau melatih diri kita menjadi orang yang kreatif, kita akan berlatih untuk lebih cepat mengenali masalah. Setelah itu kita berlatih untuk menggeneralisasikan ide-ide kita. Ini membutuhkan open mind, imajinatif, spontan, dan lain-lain. Gas tuh ada di sini. Tapi nanti ketika kita mulai mengarah ke memilih ide terbaik yang bisa direalisasikan, dan kita mengawal realisasi dari ide-ide kita, ya itu tuh yang kita berpikir menyempit. Kita perlu berpikir bukan di atas tapi ke bawah, memplanning, memanage ide, dan inilah fungsi rem ketika kita melakukan langkah seleksi ide dan realisasi ide. Nah, jadi apa dong kalau gitu yang harus kita lakukan di dalam diri kita biar kita bisa menumbuhkan terus perilaku-perilaku kreatif dalam diri kita. Nah, cara-caranya yang bisa kita lakukan adalah 4 hal ini jadi 4 hal yang penting dulu teman-teman untuk menyengaja kita tumbuhkan sebagai karakteristik diri kita. Kita nggak bisa langsung bergerak ke teknik, karena kalau kita langsung bergerak ke teknik, tapi 4 hal ini belum ada di dalam kepribadian kita, belum ada di dalam diri kita, maka akan sulit untuk kita melatihkan kreativitas. Yang pertama adalah kita perlu jadi orang yang punya resiliensi. Wah, ini tuh sering banget nih digaung-gaungkan saat ini ya, terkait dengan resilience. Kita tuh perlu jadi orang yang punya resilience untuk kita bisa menumbuhkan perilaku kreatif. Kenapa? Karena orang yang resilience ini adalah orang yang bersedia untuk menghadapi ketidaknyamanan akan suatu ketidakpastian. Ketika kita mau berpikir kreatif, ketika kita mau mewujudkan sesuatu yang kreatif, kita kan perlu berpikir di luar dari yang biasanya. Ketika mau berpikir di luar dari yang biasanya, berarti akan ada 2 peluang yang selalu kita hadapi. Peluang berhasil, peluang gagal. Kalau kita nggak siap dengan kemungkinan ketidakjelasan kita akan berhasil, maka akan sulit untuk kita bersedia untuk menumbuhkan perilaku kreatif dalam diri kita. Dan daya juang kita ketika menghadapi hambatan itu juga perlu kita munculkan dulu di dalam diri kita sebelum melatihkan teknik-teknik untuk menjadi orang yang kreatif. Yang kedua adalah kita perlu punya kesediaan untuk mengambil resiko, kita perlu punya kesediaan untuk keluar dari zona nyaman kita. Menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang selama ini sudah kita selesaikan selama puluhan tahun dan sudah terbukti membuat kita berhasil sampai di posisi saat ini, itu tuh nyaman banget. Nggak usah pakai mikir lagi. Kita pakai merem aja tuh kita udah bisa nyelesain masalah. Karena semua itu sudah terjadi secara otomatis di kepala kita. Ketika kita mau mencoba cara baru yang lebih efektif mungkin, ya kita perlu bersedia dulu nih untuk keluar dari zona nyaman yang sudah kita bangun selama puluhan tahun ini. Yang ketiga, sebagai psikolog saya merasa ini hal yang cukup sulit untuk orang-orang kita di Indonesia nih, untuk menghentikan dulu judgement kritis terhadap ide kita sendiri. Jadi biasanya yang menghentikan seseorang untuk bisa memunculkan sesuatu yang kreatif itu bukan orang lain, tapi apa yang ada di pikirannya tentang idenya dan apa yang ada di pikirannya tentang respon orang lain. Jadi bukan orang lainnya yang membatasi, tapi judgement-nya sendiri yang sudah ada di kepalanya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau aku ngelakuin ide ini, bosku bakalan ngebolehin. Duh, ini kan biayanya mahal banget. Kayaknya nggak realistis deh buat aku mikirin ide ini. Duh, masalah ini kan udah berlangsung bertahun-tahun. Nggak ada yang berhasil nyelesain ini. Apalagi saya yang cuman kayak gini, kayaknya nggak akan berhasil deh nyelesain masalah itu. Nah, judgement itu yang akan menghentikan kita untuk bisa menggeneralisasikan ide, mencari ide yang lebih luas. Kuncinya agar kita tidak terperangkap dalam judgement adalah gunakan mantra andaikan segalanya mungkin.
itu membantu otak kritis kita untuk stop dulu, nggak usah mengkritisi diri sendiri dulu, bersenang-senanglah nemu segala hal karena nggak ada yang membatasi. Dan yang keempat, di sini tulisannya masih 3, dan yang keempat adalah bersedia untuk membuat kesalahan. Karena hal yang baru, resikonya tadi seperti yang saya sebutkan, akan selalu 2, berhasil atau gagal. Kita perlu bersedia dulu untuk melakukan kesalahan, karena belajar dari kesalahan itu jadi hal yang penting juga dalam membangun habit kreatif. Oke. Nah, itu kan tadi sesuatu yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Oke, saya perlu melatih diri saya untuk jadi resilience. Oke, saya perlu melatih diri saya untuk nggak langsung judgement diri sendiri. Oke, saya harus berani untuk mengambil resiko. Nah, terus apa dong langkah konkretnya yang bisa saya lakukan? Yang pertama adalah teman-teman selalu jaga rasa penasaran. Pertanyakanlah apapun, seperti anak kecil selalu mempertanyakan segala hal. Karena dari rasa ingin tahu, dari mempertanyakan banyak hal inilah, maka kita akan bisa terus memperluas hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Kalau kita tidak pernah mempertanyakan, ada nggak ya kompor yang bisa lebih nyaman digunakan selain kompor minyak tanah? Ya kalau kita sangat nyaman dengan kompor minyak tanah, ya berarti nggak mungkin tuh ada penemuan kompor gas, kompor listrik, dan lain-lain. Kita perlu terus punya rasa penasaran dan mempertanyakan segala hal, bahkan hal-hal yang dianggap normal saat ini. Pertanyakan, kenapa kok gini? Emang kenapa kalau gitu? Kenapa emang kalau nggak gini? Emang kenapa kalau nggak gitu? Nah, kita terus tanyakan itu dalam hal-hal apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kunci yang kedua, ini jadi hal yang penting, berhenti berpikir, udah lakuin aja. Karena kalau kita kebanyakan berpikir, kita nggak akan mulai-mulai untuk melatih diri kita menjadi kreatif. Langsung lakukan, belajar dari kesalahan, langsung lakukan lagi. Saya dilatih untuk apa-apa tuh jawab iya aja dulu. Setelah itu di jalan baru mikir, gimana ya caranya. Tapi itu membuat akhirnya proses berpikir kreatif dan kreativitas jadi terlatih, daripada ketika dihadapkan dan ditawari sesuatu, mikir dulu, gimana ya caranya? Realistis nggak ya? Kayaknya nggak realistis deh, nggak usah aja deh. Nah, itu akan membuat kita stop, nggak bergerak kemana-mana. Jadi, berhenti berpikir, lakukan aja dulu. Mantra gimana nanti, itu akan efektif untuk kita melatih diri kita memiliki perilaku-perilaku kreatif. Yang ketiga adalah stop untuk menghakimi diri sendiri. Sadari, apa sih limiting belief yang selama ini mungkin ada di dalam diri Anda? Apa sih yang membuat Anda akhirnya menjadi terbatas untuk mengeksplorasi hal-hal baru? Apakah, nanti gagal kalau kayak gitu. Enggak, kemarin aja saya salah. Kalau saya nyoba lagi, saya pasti dimarahin deh sama bos saya. Kan, kemarin juga saya nyoba cara baru, dianggap jelek, diketawain sama orang-orang. Enggak mau nyoba lagi hal itu. Teman-teman, ada satu hal yang sangat jadi bisa pegangan kita untuk berbuat kesalahan. Apakah itu? Teruslah merasa seperti pemula. Karena pemula itu, mereka kalaupun salah, bilangnya kan pasti gini, ya wajar lah, namanya juga baru belajar. Tapi kalau kita sudah menilai diri kita profesional di bidang sesuatu, itu biasanya yang membatasi kita dan membuat judgement kita terhadap diri sendiri menjadi lebih kuat. Karena kita berpikir, masa sih, saya sih kalau berpengalaman kok bikin kesalahan, nggak asyik banget, nanti orang menilai saya gimana ya. Jadi berhentilah untuk menghakimi diri sendiri dan nikmatilah merasa menjadi seperti pemula, membebaskan diri untuk mengeksplorasi banyak hal. Yang keempat, stop
untuk mengkhawatirkan apa yang orang pikirkan tentang kita dan tentang ide kita. Kalaupun ide kita yang dinilai jelek, yang jelek itu kan ide kita, bukan kita. Kita perlu berhasil memisahkan antara ide kita dan identitas diri kita sendiri. Karena banyak nih dari kita mudah terjebak di ketika ide saya dihakimi, ketika ide saya dinilai jelek, itu tandanya saya yang bodoh. Kalau ide saya kurang keren, itu tandanya saya kurang pintar. Kalau ide saya tidak dipakai, itu tandanya saya kurang cerdik dalam memunculkan ide. Yang nggak cerdik itu idenya, bukan Anda. Jadi, pisahkan antara menghakimi ide dengan menghakimi diri sendiri. Mengkritisi ide, menerima ide-ide atau feedback-feedback dari orang lain terkait dengan ide-ide kita, itu sangat penting untuk kita melatih diri kita menjadi kreatif. Selama kita bisa memisahkan, itu adalah tentang ide saya, bukan tentang saya. Dan yang terakhir, sengaja saya tulis besar, sengaja saya ulang 3 kali, karena hanya ini kuncinya, practice, practice, practice. Nggak ada cara lain. Untuk menumbuhkan perilaku kreatif, ya practice, practice, practice. Semakin sering kita berlatih, semakin otot-otot kreatif di dalam otak kita, di dalam neuron-neuron kita, itu akan terbentuk, dan akhirnya kita akan otomatis untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berperilaku dan berpikir kreatif. Terakhir dari saya, semoga ini bisa terus kita ingat, bahwa limitasi batasan ini cuma ada di kepala kita aja kok. Ketika kita bilang sumber dayanya nggak ada, ketika kita bilang waktunya nggak ada, ketika kita bilang nggak mungkin ini disetujui, itu semua tuh cuma ada di kepala kita kok. Kalau kita bersedia untuk menghadapi dan keluar dari itu, kita akan takjub dengan seberapa kita mampu untuk menemukan cara-cara mengatasi hambatan tersebut. Dan jangan lelah untuk bekerja keras, melatih teknik-teknik untuk bisa kreatif, sehingga kita akan bisa memunculkan ide-ide yang inovatif untuk hidup yang lebih mudah dan lebih baik untuk kita sendiri. Begitu, Tiwi, dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, waktunya masih ada 10 menit nih. Saya sambil lihat kolom chat. Adakah teman-teman yang mau ditanyakan tentang ini? Saya stop share dulu. Halo Teteh. Iya, Tiwi. Dengarkah suaraku? Dengar. Alhamdulillah. Oke Teteh, ini materinya keren banget ya. Dan bisa dilihat nih di fitur chat, rame sekali komen-komen yang mengomentari materi Teteh. Teteh ini sangat interaktif gitu ya, walaupun tidak melihat ya Teh, siapa ya yang ada di sana gitu kan. Cuma bisa ngeliat ada 164 orang, tapi siapa ya? Seperti itu. Tapi ternyata chatnya rame banget nih Teh. Oke. Memang banyak yang mengambil kesimpulan gitu ya, quotes-quotesnya Teteh tuh banyak yang dipakai orang. Ini kayaknya setelah ini bakal banyak yang ini ya, bikin quotesnya Teteh gitu kan. Dari Jangan lupa tag cias.co ya. Kalau di Instagram @cias.co gitu ya. Nanti kalau Teh Aisyah, Oke, siap. Aman Teh. Teh, ini ada beberapa pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 8 menit ya. Oke. So, pertanyaan pertama dari Ibu Weni. Ibu Aisyah, saya mau tanya, apakah kreativitas cenderung muncul ketika kita berada di situasi yang terdesak atau lebih cepat muncul ketika kita berada di area yang sangat passionate? Mana tuh Teh? Oke. Kreativitas itu kan memang tentang kesediaan kita untuk bekerja keras. Betul, ketika kita ada di situasi yang terdesak, secara instingtif, otak kita tuh nyuruh untuk ini tuh harus segera cari jalan keluar. Sehingga tanpa kita berpikir, kita tuh udah kepaksa untuk cari sesuatu yang baru. Itu jadi dorongan untuk akhirnya lebih mudah berpikir kreatif ketika dalam situasi terdesak. Sementara, kalau ketika menghadapi sesuatu yang passionate, ini kayaknya lebih ke bahan bakar.
lagi-lagi kreatif itu kan kerja keras. Kerja keras tuh capek, nggak selalu enak. Kalau kita ada di suatu bidang yang kita nggak suka, sangat mungkin di tengah jalan tuh kita memutuskan untuk udah capek, padahal tuh dikit lagi kita tuh bisa memunculkan sesuatu yang baru. Tapi karena areanya kita passionate, bahan bakar kita tuh nggak habis-habis di area itu, ya kita akan terus mempush diri kita, bisa menyeimbangkan tadi antara fun dan kerja kerasnya, sehingga nggak terasa capeknya, tapi semua journey-nya tuh kita jalanin, sehingga memunculkan sesuatu yang kreatif. Itu kayaknya latar belakang yang membuat kenapa sih kreatif itu cenderung muncul di situasi terdesak dan di area yang kita passionate. Oke. Gitu, Tiwi? Siap, karena memang biasa the power of kepepet ya Teh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Teh, dari Bapak Ahmad Marzuki. Apakah kreatif itu sama dengan thinking out of the box? Karena biasanya orang baru berpikir, kenapa harus gini ya? Kalau caranya gitu gimana? Sepertinya lebih bagus deh. Apakah ini bagian dari creativity? Betul, betul. Thinking out of the box itu adalah bagian dari kreativitas. Tapi kreativitas dalam definisi yang tadi saya jelaskan, itu nggak cukup hanya berhenti di thinking out of the box. Karena tadi kita ingat butuh balancing antara imajinatif berpikir out of the box, memperluas kacamata, dengan setelah itu kita tetap berpikir realistis untuk menyempitkannya mana yang bisa dieksekusi. Gitu. Jadi thinking out of the box jadi salah satu journey untuk memunculkan proses berpikir kreatif. Oke, siap Teteh. Ini jawabannya singkat, padat, sangat jelas gitu ya Teh ya. Oke, Teh, ada pertanyaan satu lagi dari Bapak Arif. Kreativitas yang efektif itu seperti apa ya? Kreativitas yang efektif. Betul. Oke. Kalau saya bilang kreativitas yang efektif adalah kreativitas yang berhasil memunculkan masalah. Kita berhasil memunculkan ide yang wow, di mana ide yang wow itu merupakan ide yang fresh, sekaligus visible atau realistis untuk dieksekusi. Itu yang paling sulit. Menemukan ide yang biasa aja mudah dieksekusi itu gampang. Nemuin ide yang fresh tapi nggak realistis dieksekusi itu juga gampang. Tapi menemukan ide yang fresh sekaligus visible untuk dieksekusi, itu kalau buat saya indikator bahwa kreativitasnya efektif. Oke, siap Teteh. Ini saya baca lagi chatnya ya. Wah, ternyata pertanyaannya itu ada bisa dibilang sedikit Teh, tapi orang dapat banyak daging gitu ya Teh. Artinya sudah sangat clear. Oh, saya nemu lagi nih ada pertanyaan Teh. Bagaimana dari Bapak Fani, tadi saya tanya Bapak atau Ibu ya Pak, gitu, sepertinya Bapak. Bapak Fani, bagaimana prinsip atau pendirian diri atau karakter moody kita dapat menjadi follower dalam hal nurturing creative behavior? Bisa share strategi dan stepnya untuk menghindari human error, Teteh? Saya masih agak kurang nangkap tentang bagaimana karakter moody itu jadi follower dalam berpikir kreatif. Segala hal dalam hidup ini itu kan selalu bisa kita tempatkan di dua hal. Apakah itu jadi sesuatu yang menghambat atau itu jadi sesuatu yang mendorong. Terserah kita. Paradigma kita dan bagaimana kita menempatkannya itu yang akan membedakan sesuatu itu jadi penghambat atau sesuatu itu jadi pendorong. Moody di satu sisi bisa jadi penghambat. Semoga saya nggak salah nangkep pertanyaannya. Moody di satu sisi bisa jadi penghambat. Ketika di tengah jalan kita ngerasa udah bosen, nggak usah saya dalemin lagi. Tapi moody bisa jadi juga pendorong. Ketika akhirnya kita ngerasa bosen nih cuman gini doang, cari sesuatu yang baru. Jadi, lagi-lagi, gimana kita menempatkan si moody ini, itu yang akan menentukan apakah jadi penghambat atau pendorong. Selama kita bisa kenal diri kita, kapan moody itu biasanya muncul, dan kita tahu gimana caranya untuk mengelola moody-nya kita, itu akan bisa jadi pendorong. Oke. Pertanyaan yang keduanya, saya tiba-tiba lupa apa ya, Wi? Sebentar, Teh. Pertanyaan yang keduanya adalah, bisakah di-share strategi dan step-nya untuk menghindari human error? Oke.
untuk menghindari human error, nanti kita lakukan latihannya di mentoring session ya, Pak, teman-teman, karena nanti kita akan latihan tadi cara untuk menghindari human error-nya tuh dengan kita terbiasa untuk meluas, menyempit, meluas, menyempit. Menyempit itulah sebenarnya upaya kita untuk menghindari human error. Meluas, menyempit itu kayak apa sih? Nanti di mentoring session kita langsung latihan biar kebayang kayak apa. Siap. Teh, ada lagi nih Teh, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Tadi tuh, sebentar, pertanyaannya, intinya seperti ini Teh. Kalau lingkungan kerja kita tidak mendukung untuk kreativitas, apa yang harus kita lakukan? Kan mungkin ada ya teman-teman yang di kantornya sudah strict banget nih, aturannya seperti ini, SOP-nya seperti ini gitu. Nah itu gimana tuh agar mereka tetap bisa berkreativitas walaupun mungkin banyak batasan dari tempat dia bekerja, seperti itu Teh. Oke, sambil ada background azan ya di rumah saya, lumayan nih saut-sautan dari banyak masjid. Lakukan latihan berpikir kreatif di konteks yang paling realistis saat ini. Kalau menurut Anda, situasi kerja tuh kayaknya belum realistis deh buat latihan berpikir kreatif. Ya jangan latihan di sana dulu. Latihannya di area-area yang lebih realistis aja untuk melatihkannya dalam kehidupan pribadi misalnya. Yang resikonya kecil, hanya terkait dengan diri sendiri. Kalau kita mau mulai playground, ini kan kayak kita mau main playground nih untuk berpikir kreatif. Ya pilih playgroundnya yang kecil aja dulu, yang kita yakin bahwa peluang berhasil kita di sana masih bisa kita prediksi deh. Sehingga kalau kita berhasil, itu akan menumbuhkan lagi motivasi di dalam diri kita. Ternyata nggak sulit ya berpikir kreatif itu, bisa kok. Nanti kita akan siap tuh untuk menghadapi tantangan, menghadapi lingkungan yang lebih strict dalam melakukan kreativitas. Gitu. Oke. Siap Teteh, pas waktunya tinggal kurang dari 1 menit lagi. Ini terima kasih Teh Aisyah, walaupun ada background suara azan. Sudah di-mute ya Teh. Oke, di Bandung sudah azan, nggak lama lagi berarti di Jakarta juga akan azan. Waktunya sudah pas Bapak dan Ibu, sekian untuk sesinya Teh Aisyah berarti ya Teh. Terima kasih banget Teh Aisyah, nih materinya daging banget gitu ya. Banyak yang suka sepertinya dan banyak yang banyak mendapatkan inspirasi gitu Teh. Nah, Bapak dan Ibu, apakah berhenti sampai di sini saja materi Teh Aisyah? Tentu saja tidak. Karena setelah ini masih ada mentoring session. Mentoring session itu apa? Saya kembali jelaskan, mentoring session itu adalah sesi untuk Bapak dan Ibu berlatih teknik-tekniknya apa yang sudah disampaikan Teh Aisyah tadi. Mentoring sessionnya Teh Aisyah ada di pukul 3:15 dengan judul How to Build Creative Habits ya Teh. Bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan kreatif gitu ya Teh ya. Oke, dan itu nanti akan berjalan di pukul 3:15 dan itu adanya bukan di stage. Kalau sekarang ini Bapak dan Ibu sedang berada di stage, di menu stage. Bapak dan Ibu yang pakai laptop sebelah kiri ada menu stage. Nah, di bawahnya stage ada menu sessions. Nanti ketika jam 3:15 itu sudah dimulai, akan muncul tombol now gitu ya, ada warna merah, silahkan ditekan, dan Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke ruangannya Teh Aisyah. Siapapun bisa join, berapa banyak pun bisa join, nanti yang naik panggung ke atas untuk berlatih bersama Teh Aisyah nanti akan siapa yang cepat dia dapat seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu jika tidak naik panggung juga bisa. Intinya tetap materinya semua bisa didapatkan dan bisa ditonton. Seperti itu ya Teh Aisyah ya. Siapin kertas sama pulpen ya teman-teman ya. Siap. Selesai sholat asar ya Teh. Gitu ya Teh, kita ketemu lagi. Oke, Teteh monggo kalau mau live dulu. Silahkan, terima kasih Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai ketemu teman-teman di mentoring session. Assalamualaikum.